Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Harjo 4, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung Harjo 4, alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara diseriasi modul 1.4 budaya positif. Dalam rangkaian acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, doa. Yang kelima, paparan aksi nyata. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas, saya persilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 4/4 lagu lain. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang mewakili kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Tanjung Harjo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru SD Tanjung Harjo yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ari Wibowo, yang mana beliau merupakan CIB angkatan 10 dari SD kita, SD Negeri Tanjung Harjo. Salam serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita nanti akan mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Arif, yang mana tentang budaya positif. Mungkin dalam tugas kita sehari-hari dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajar mungkin siswa kita mungkin pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana cara penanganannya? Bagaimana cara kita menghadapi anak yang mungkin bermasalah atau mungkin melakukan kesalahan? Mungkin kadang-kala kan ada yang terlambat, mungkin ada kalanya mungkin berkelahi atau apa lah. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Arif terkait budaya positif di sekolah. Semoga nanti apa yang disampaikan bermanfaat, kita bisa memahaminya, bisa kita terapkan dalam keseharian kita, dalam menjalankan tugas, dalam proses belajar mengajar. Mari kita ikuti kegiatan hari ini sampai akhir nanti, ya. Dan cukup sekian dari saya. Semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan baik dengan kabar baik, diikuti hingga akhir nanti sehingga kita bisa menerapkannya di kelas kita nanti dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tom. Selanjutnya kita masuk dalam acara inti, yaitu paparan aksi nyata diseminasi modul 14 budaya positif oleh Bapak Arif Wibowo SPDSD. Tidak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung Priok. Pertama, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada sore hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan serbaguna ini demi mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita nanti mendapat syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu
hormati, diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan di SD Negeri Tanjung Harjo 4, Kecamatan Kapal, Kabupaten Bojonegoro. Ada 8 konsep inti modul 1.4. Ini ada konsepnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita juga belajar bagaimana perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif, itu bagaimana. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Posisi kita sebagai guru itu gimana. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Itu bagaimana nanti kita bahas. Dan yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Insya Allah kalau ini nanti jenengan ikuti dengan baik, dengan seksama, di kemudian hari bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Insya Allah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa nih? Ada 6. Ada apa saja itu? Ada mandiri, ada apa lagi? Yang sebelah sana itu apa? Nggak kelihatan. Terus ada lagi berkebinekaan global. Terus apa lagi? Sebelah timur. Yang bawah kreatif. Bawah yang ini lagi. Pokoknya ada 6 itu. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada apa? Ada semacam kuis. Nanti berhadapan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada A dan ada B. Jadi ada Anda dan ada teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Itu di depan jenengan semua sudah ada kertas. Nanti disobek kecil saja. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, makanya di gambar atas itu ada kepalan. Terus teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan si B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap. Kalau bisa menyuap, apa saja, pokoknya lakukan apa saja agar teman jenengan itu membuka kepalanya dan memberikan isi dari tulisan Anda. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jangan sinten. Digenggam yang erat. Nah,
Yang satunya berarti berusaha untuk baik itu merayu, membujuk, hadir, menyuap, pokoknya bagaimana caranya agar kertas itu bisa di tangan Anda. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, dengan bujuk nggak bisa, diancam tidak bisa, dihardik tidak bisa, dirayu tidak bisa, disuap tidak bisa. Nah, silakan. Katanya Bu ini mau diganti dengan HP. Kalau Pak Taufik mau Pak Mahfud mau dihantam ini. Sudah? Sudah. Diberikan nggak? Enggak. Kenapa nggak diberikan? Pelit. Yang satu, kenapa genggaman kertas kecil teman tulisan? Kenapa nggak diberikan ke temannya? Karena penting ya. Dan di sini itu rahasia kita. Yang lain? Singkat karena disuap gitu. Yang lain ada yang diberikan, yang kebanyakan nggak diberikan ya. Karena penting, karena yang jenengan tulis tadi sesuatu yang penting banget. Pak Mahfud yang ditulis itu apa Pak Mahfud? Wujud. Wujud. Ya berarti yang terpenting dalam hidup Pak Mahfud itu wujud. Bani yang ditulis apa Bani? Buku. Yang penting katanya Bu Andin buku. Bukannya suara kita yang penting. Yang lain Bu siapa? Bu Nana yang ditulis apa Bu Nana? Waktu. Yang penting itu waktu katanya Bu Nana. Kalau yang penting Bu Linda HP. Iya, boleh benda, boleh apa yang Bu itu? Nomor undian yang penting. Ya, boleh saja. Jadi sesuatu yang penting itu ada yang dikasihkan, ada yang tidak. Nanti kesimpulannya nanti di belakang nanti ada. Terus miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kita itu berilusi bagaimana cara kita untuk mengontrol murid kita. Orang dikontrol saja kadang masih ramai. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat peserta didik, membuat murid kita itu merasa bersalah dengan kita atau bersalah dengan temannya, itu bisa menguatkan karakter. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti semua yang positif itu bisa bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai orang yang sudah dewasa berhak untuk memaksa anak kita untuk memaksa murid kita dipaksa tenanan? Nah, itu. Apakah kita itu berhak, orang dewasa itu berhak untuk memaksa? Ya itu. Nanti perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol sekarang? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Orang lain kita ubah pandangannya agar sama dengan kita, kan nggak bisa. Kalau teori kontrol, kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang pertama itu mengubah orang lain agar seperti kita, tapi yang kedua itu kita memahami pandangan orang lain, dipahami saja, tidak memaksa pandangan kita. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wong nak nglakoni elek, orang yang melakukan kesalahan pokoknya elek. Terus semua perilaku memiliki tujuan, itu kalau teori kontrolnya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Ternyata tadi kalau Bu Ita sama Mbak Tip bisa dikontrol. Kalau yang lain kan tadi nggak bisa dikontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita memberikan atau tidak yang kita genggam tadi itu tergantung kita. Dan mengontrol kita sendiri. Itu kalau teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang atas tadi, mengubah pandangan kita, mengubah pandangan orang lain akan seperti kita. Dan selanjutnya kita bisa mengontrol orang lain, nggak bisa kata. Kalau menurut stimulus respon, kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dibujuk gagal, dipaksa. Dipaksa gak kena. Kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru, dikolaborasikan. Itu kalau teori kontrolnya. Model berpikir menang atau kalah, itu kalau stimulus respon, kalah atau menang. Tapi kalau teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Jadi Pak Topik menang, Pak Ruli menang. Jadi sama-sama, agak ada yang kalah. Tuh. Sekarang kita ke disiplin positif. Apa makna disiplin? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Berarti intinya gini, tujuan disiplin positif itu tumbuh dari diri siswa. Bukan kita dengan iming-iming hadiah terus dia disiplin, bukan. Itu bukan disiplin positif. Jadi intinya bukan dari hukuman. Itu bukan terus dari hukuman itu siswa menjadi taat, tapi karena takut dengan hukuman. Terus taat karena ada hadiahnya. Itu beda lagi dengan disiplin yang tumbuh dari diri siswa itu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan disiplin itu dari diri siswa, bukan dari eksternal. Intinya gitu. Dari internalnya dulu dibenahi, baru eksternalnya. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun
latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ini tadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu jadi sekian itu nilai itu yang sudah masuk ke murid kita yang mana saja. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang sudah masuk ke jenengan mulai berangan-angan ke situ. Terus yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita itu sebagai manusia memiliki tujuan masing-masing. Dan untuk mencapai tujuan itu kita akan berusaha dengan baik agar tujuan itu dapat kita capai. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi kita mempunyai tujuan. Setelah kita mempunyai tujuan, kita harus berusaha agar tujuan itu tercapai. Setelah tercapai, maka itu ada satu kebutuhan dasar kita yang tercapai. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, dan kebutuhan biologis itu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi satu lembaga ini ya pokoknya satu kelompok ini harus bisa yoga sayang-sayangan. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita itu sebenarnya harus bisa menguasai. Kalau zamannya sekarang itu harus menguasai teknologi, harus dikuasai supaya kita bisa berprestasi. Setelah kita berprestasi, nah ini kita mempunyai harga diri. Nah, sekarang prestasinya dengan apa di lembaga ini, dan untuk lembaga ini apa? Monggo dipikir bareng-bareng. Terus yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau di sekolah kita itu bisa mengungkapkan pendapat kita kepada teman kita atau kepada atasan kita agar itu istilahnya gampang ngomong bisa mengendalikan dan lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Maka resik. Terus kebutuhan kesenangan yang selanjutnya yaitu bermain dan tertawa. Makanya kalau jenengan tertawa, ya, monggo tertawa selebar mungkin. Nah, itu sebelum tertawa itu dilarang. Pokoknya, tapi kalau di depan murid jangan tertawa sampai kelihatan giginya. Terus teori motivasi perilaku manusia. Ini kita baca dari sana. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kalau ada siswa kita yang takut dengan hukuman, berarti itu motivasinya eksternal. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi siswa atau jenengan, kalau saya melakukan ini, nanti saya dapat apa? Berarti itu motivasi eksternal. Kalau umpama siswa, kalau saya melakukan belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, saya akan dapat apa nanti? Jadi motivasi mendapatkan hadiah itu berarti motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu motivasi internal. Ya ini tujuan disiplin positif ini di sini. Bukan motivasi eksternal tapi motivasi internal. Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melakukan seperti ini, saya akan jadi apa? Kalau saya melakukan seperti ini, akan apa? Akan gimana? Nah, itu motivasi internal. Sekarang murid panjenengan semua itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi internal itu. Nah, masih di posisi motivasi eksternal. Monggo. Yang selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Sebelah barat itu hukuman, yang sebelah timur itu konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit itu hukuman. Kalau sesuatu yang harus terjadi itu konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu hukuman. Kalau murid kita hukum dengan fisik atau dimarahi sampai hatinya berdarah-darah, nah, dia akan ingat sampai dia besar. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek, tapi kalau hukuman tidak nyamannya dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu. Terus kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi menumbuhkan agar anak disiplin tumbuh dari dalam dirinya itu memang harus kita mulai. Kalau hukuman itu paksaan. Weh, kayak ini hukumannya ini. Hukumannya
itu ada stimulus dan tanggapan. Terus yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, itu hukuman. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Kalau hukuman lagi konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dihukum anak itu terus kena hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahan dia. Kalau umpama ditanya gurunya, dia akan melempar kepada temannya. Itu. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di peraturannya di sekolah kita umpama berangkat sampai sekolahan masuk kelas itu jam 7:30, berarti jam 7:30 sudah sampai sini. Yang selanjutnya hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi cuma sementara. Itu kalau konsekuensi. Bon. Sekarang jenengan tebak. Monggo dilihat tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat di sekolah, dia disuruh menulis 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket, kita nggak punya. Lapangan voli kita 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak Dik? Hukuman. Sudah salah. Ya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kalau dulu pada zaman COVID itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi? Sekarang jangan dulu. Dulu. Kalau sekarang nggak usah pakai masker. Hukuman lagi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Kok konsekuensi kabeh? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita lihat. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, lapangan voli kita 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecilnya. Hukuman. Kok bisa? Terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Lari mengitari lapangan 2 kali. Kenapa kok konsekuensi? Karena itu termasuk pelajaran PJOK. Kalau pas PJOK lari nggak apa-apa. Memang itu PJOK. Ya, paham ya? Oke, siap.
Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada motivasi, ada ide. Yang ini loh, yang jenengan lihat itu jenengan termasuk penghukum, pembuat orang merasa bersalah, termasuk teman, atau termasuk pemantau, atau termasuk manajer. Paling enggak jenengan itu harus di posisi ini, paling rendah itu di teman. Jangan sampai 2 posisi yang barat itu, jangan sampai. Penghukum, pembuat orang bersalah itu jangan sampai. Kalau bisa lagi, jenengan harus di posisi manajer. Walaupun kalau jenengan jangan berasumsi gini, manajer itu kepala sekolah, bukan. Karena ini yang kita bicarakan guru kelas. Penghukum contohnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Biasanya dengan menunjuk-nunjuk gini, jangan diulang lagi. Karena satu yang kalian tunjuk, dengan tunjuk ke siswa, 4 ini menunjuk ke kita. Gitu. 1 menunjuk kepada orang lain, 4 menunjuk ke kita. Nah, kalau itu dipikir orang lain, maka tunjukan kita akan masuk ke mata orang lain. Nah, itu jangan menunjuk-nunjuk. Atau menyindir siswanya. Si anu kayak lo, si Mulan kayak itu gini. Itu orang sana, orang Suberjo sana, tapi dia menyindir siswa. Yang selanjutnya penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Pernah dengar? Kalau kamu besok tidak melakukan, awas. Nah, itu berarti penghukum. Yang selanjutnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kawan, ini. Kalau murid apa itu? Yang selanjutnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau murid kita. Terus mengulangi kesalahan. Dampak pada murid mengulangi kesalahan itu penghukum. Pembuat orang bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Bapak guru itu kecewa sama kamu. Atau ibu guru itu kecewa, berat sama kamu. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah itu. Ini bisa menggambarkan kalau kita punya masalah di rumah, jangan dibawa di sekolah. Di rumah ada masalah, dibawa di sekolah, namun ya sekolah banget. Nah ini. Terus menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, atau merasa rendah diri, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kalau kita memilih sebagai teman untuk murid kita, itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Kalau bilang seperti itu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu. Ingat, ibu pernah bantu. Saya begitu.
Terus yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau dikatakan apa peraturannya. Jadi kalau ada yang salah, peraturannya itu gimana? Peraturan kelas kita itu gimana? Terus menyesuaikan diri bila diawasi dan seterusnya. Yang terakhir yaitu kita memposisikan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti umpama kalau ada siswa yang salah, katakan yang baik, keyakinan kelas kita itu gimana? Terus setelah itu keyakinan kelasnya diungkapkan oleh si murid. Terus kalau sudah tahu keyakinan seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan setelah ini? Terus menguatkan pribadi dan seterusnya. Jadi seorang guru harusnya minimal sebagai teman untuk muridnya, bukan sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Makanya tidak kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti pembohong. Ayolah lakukan demi ibu bapak guru. Itu baris yang tertib, itu berarti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu berarti kamu pemantau. Kalau kamu nggak baris, kamu nggak akan dapat stiker. Kalau baris seperti itu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu berarti manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, ya berarti pemukul lagi. Dengan termasuk yang sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid itu mencari solusinya sendiri. Jadi setelah kita tanya apa itu di kelas kita itu, kesepakatan kelas kita itu bagaimana, setelah itu kan dia akan jenengan tanya lagi, setelah kamu tahu kesepakatan kelas kamu seperti ini, tindakan kamu ke depan bagaimana? Dia akan mencari solusi sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Restitusi itu gini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau siswa kita salah, nah ngomong seperti ini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kalau jenengan ngomong kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu berarti menstabilkan identitas. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kamu tuh terlambat terus, itu alasan kamu apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati itu bagaimana? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang kita tanyakan itu. Selanjutnya, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata ini, contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu menstabilkan agar intinya emosi dari anak itu bisa terkendali. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah itu. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kalau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan ini contohnya yang kemarin. Contoh, tak putarkan sedikit ya. Itu siapa namanya? Regi. Terlambat masuk sekolah. Tahu kesepakatannya kalau di sekolah kita itu jam berapa? Jam 7 Pak. Terus bagaimana apa alasan kamu kok terlambat terus? Tidurnya terlalu. Terus kesepakatan kelas itu kan jam 7. Terus besok kamu yang bisa kamu lakukan apa? Besok akan berangkat lebih pagi. Dengan cara bagaimana? Caranya minta dibantu sama orang. Itu caranya seperti itu. Jadi dia intinya seperti itu. Terus yang kedua, ini kalau yang sebelah sini itu ada siswa, apa itu namanya? Bida. Ya, itu
tidak ikut belajar kelompok, nah, terus dia marah. Kita dekati dengan cara yang nggak usah. Kalau ada yang marah, siswa yang marah, jangan kita marah tambah dimarah. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi dulu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang membuat ini sebenarnya keyakinan kelas itu yang membuat ya siswa. Nanti ditempel di nih. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti bertanggung jawab. Jadi kata-katanya bukan yang ini, tapi kata-katanya yang keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Pokoknya kalau peraturan itu enggak, kalau biasanya ada kata-kata itu dilarang, di apa itu. Kalau di keyakinan kelas itu dilarang melakukan kekerasan, itu berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu keyakinan kelasnya harus menjaga kesehatan. Itu termasuk di situ. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker itu juga termasuk kesehatan, juga keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, berarti itu termasuk keselamatan dan keamanan. Tuh. Jadi jenengan harus bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Berarti jenengan buatnya seperti ini, berarti itu peraturan. Ini budaya positif itu akan istilahnya melahirkan lingkungan yang positif. Terus ada lagi keyakinan kelas dan akan ada peraturan kelas. Kalau dibalik peraturan kelas itu ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Kalau dibalik budaya positif, di dalam budaya positif itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Tuh. Untuk penutup, dalam program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga
Semoga apa yang saya sampaikan mungkin ada yang akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya paparkan tadi, jenengan bisa menyampaikan sedikit kesimpulan atau kata-kata dari panjenengan semua. Monggo. Bu Andi ya, monggo Bu Andi. Ya, terima kasih Pak. Untuk materi budaya positif tadi, kesimpulan yang bisa saya pahami, budaya positif atau disiplin positif itu bisa kita rancang bersama anak-anak, yang nantinya akan menjadi keyakinan di kelas agar anak-anak itu merasa tidak tertekan. Maksudnya kan kadang ini peraturannya harus dipatuhi. Tidak seperti itu yang saya pahami. Nah, kita membuat bersama, ini keyakinan kelas kita bersama, bagaimana kita semua bisa menjadi anak-anak yang disiplin positif dan membangunkan budaya positif di sekolah dan di kelas kita. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman untuk berarti. Ya, selanjutnya Bu Linda ya. Monggo Bu Linda. Yang saya pahami dari materi yang telah disampaikan, mungkin sama ya Bu Eni, tambahannya mungkin kita dalam keseharian mungkin kita diberi hukuman tadi ya. Bila anak melakukan kesalahan, mungkin kita untuk saat ini mungkin banyak yang memberikan hukuman mungkin. Nah, dari yang materi yang sudah disampaikan, mungkin kita bisa memberi konsekuensi dari kesalahan anak itu, bagaimana seharusnya supaya anak itu tidak memberi dampak, karena hukuman itu tadi telah disampaikan dampaknya ternyata sangat menyakitkan untuk siswa. Itu saja Pak, demikian dari saya. Monggo ya. Terima kasih Bu Linda. Ya, selanjutnya tak minta Bu Nana ya. Monggo Bu Nana, kesimpulan dari paparan tadi. Terima kasih. Saya hanya menambahi dari Bu Andi dan juga Bu Linda. Pada intinya kita sebaiknya bukan menjadi penghukum, tetapi setidaknya kita itu menjadi teman dari anak-anak kita, sehingga bisa terlaksana atau terciptanya disiplin positif. Terima kasih. Terakhir saya Pak Taufik. Pak Taufik, kesimpulan sedikit aja Pak Taufik. Monggo Pak Taufik. Ulas lagi ya Pak. Terima kasih Pak Taufik. Kesimpulannya bahwasannya tentang disiplin positif ini sangat baik untuk anak-anak di sekolah kita. Semoga materi disiplin positif ini dapat diterapkan di SD kita untuk semua kelas. Terima kasih, itu saja. Tepuk tangan untuk Pak Taufik. Intinya dari kesimpulan jenengan sudah paham bagaimana kita sebagai guru itu kita harus paling tidak kita menjadi teman untuk murid kita, bukan sebagai penghukum atau bukan sebagai merasa bersalah untuk murid kita. Itu aja paparan saya pada disiplin positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk lembaga SD Negeri Tanjung Harjo ini dan panjenengan semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas paparan aksi nyata tentang budaya positif tadi. Semoga budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Arif bisa kita laksanakan bersama-sama di SD Negeri Tanjung Harjo
keempat ini. Di akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.